Halo semua, bersama aku lagi Devi. Selamat datang di Halloween. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita creepypasta yang memiliki judul yang sama dengan festival aku kali ini, yaitu Halloween. Nah, kita nggak usah berlama-lama dan nggak usah muter-muter nih, kita langsung aja mendengarkan cerita creepypasta yang satu ini. Let's begin. Pada tahun pertama Halloween Horror Night, acara spesial tahunan yang diadakan di Taman Hiburan Universal Studio di Florida, California, Singapura, dan Jepang, terjadi insiden yang menyebabkan struktur seluruh acara berubah dan namanya berubah dari Fright Night menjadi Halloween Horror Night, dan saya ada di sana pada malam itu terjadi. Festival pertama itu menjadi malam yang cukup kosong. Pada saat malam hari, taman terasa sangat kosong. Jika Anda pernah ke Halloween Horror Night saat ini, Anda pasti tahu bahwa itu merupakan salah satu festival Halloween yang sangat padat. Dan di festival itu juga ada zona ketakutan yang terorganisir dengan baik. Namun tidak seperti dahulu. Pada tahun-tahun awalnya, acara tersebut belum terlalu populer dan tidak ada zona menakut-nakuti yang ditunjuk secara pasti di seluruh taman. Dan itu tentunya berarti bahwa dimanapun Anda berada, hantu-hantu itu bisa ada di sana dan bersembunyi di balik pintu atau muncul dari balik pohon. Dan itu adalah pengalaman yang benar-benar menakutkan. Itu adalah tahun pertama acara dan saya diajak oleh saudara perempuan saya dan ibu saya yang merupakan salah satu penggemar segala sesuatu yang bertemakan horor. Mereka saat itu mengajak saya karena saat itu saya baru saja mencapai usia 13 tahun yang tentunya menjadi usia awal untuk bisa mengikuti festival ini. Dan tentunya bagi mereka itu merupakan saat-saat yang menyenangkan karena saya bisa menemani mereka untuk bersama-sama mengikuti festival horor ini. Saya pernah datang ke rumah hantu dan melakukan hal-hal berbau horor lainnya, tetapi tidak pernah ada yang sebesar ini. Mereka terus memperingatkan saya untuk tetap berada di sisi mereka karena tidak ada yang benar-benar yakin seperti apa acara ini nantinya. Awalnya mereka menggoda saya dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin saya dimakan oleh hantu atau menjadi orang yang bodoh karena ketakutan dengan hantu-hantu itu. Yang sebenarnya itu sangat mengganggu saya dan seolah-olah menantang saya untuk menjadi lebih berani. Saya ingat ketika kami berjalan-jalan di sekitar taman sebelum acara dimulai. Saya melihat boneka marionette yang menyeramkan di semak-semak di tepi danau utama di siang hari bolong 1 jam sebelum Skeraktor seharusnya mulai keluar. Menurut saya ini aneh karena saya tidak berpikir mereka dapat diizinkan keluar lebih dahulu. Tetapi saat itu saya berpikiran bahwa mungkin saja dia sedang istirahat atau sedang menunggu sesuatu. Saat itu dia berbalik dan menatapku. Dia menggunakan satu tangannya untuk mengambil tangannya yang lain, persis seperti dia sedang menggunakan tali marionet dan mengarahkan jarinya ke bajuku. Saya tidak paham tentang apa ini, tetapi saya berpikir itu mungkin karena saya mengenakan kemeja beruang yang berkaput. Di sisi lain, kami terus berjalan menuju sisi lain taman untuk menikmati permainan-permainan di sana. Kami memutuskan untuk naik Kong Ride dulu, yang saya sukai. Saya ingat saat pertama kali saya menaikinya, saya ketakutan, tetapi sekarang itu merupakan hal kecil bagi saya dan saya sangat menyukai mainan ini. Dan begitu saya selesai menaiki King Ride, saya benar-benar merasa siap untuk pergi ke taman dan melihat seberapa banyak ketakutan-ketakutan yang nantinya akan dihasilkan dari taman ini. Saat kami melangkah keluar dari gedung dan memasuki jalanan-jalan kosong yang gelap dan menakutkan di daerah tersebut, ketakutan akhirnya mereda. Aku bisa mendengar suara kasar Beetlejuice tertawa maniak dari kubur di kejauhan saat kami berjalan menuju tempat yang angker. Rumah bernama The Dungeon of Terror itu adalah isyarat jauh lama dan saya ingat ada bagian ini dengan seorang wanita manekin menyeramkan yang terperangkap di dalam sangkar kecil yang tergantung di atas kami. Dia menjerit dan mengguncang-guncangkan kandangnya dan saya ingat kalau itu benar-benar mengganggu saya. Kemudian ketika kami berbelok di tikungan, saya melihat di atas sebuah kolam di dalam isyarat, sekilas seseorang berdiri di area garis yang tidak didekorasi.
Sepertinya sosok itu bukan bagian dari acara ini. Tampaknya ia hanya berdiri di sana sendirian. Saat kami mendekat, saya menyadari bahwa itu adalah boneka marionet yang sama dengan yang saya lihat di dekat danau sebelumnya. Kurasa dia juga memperhatikanku. Saat itu karena dia mulai berpura-pura membuka dan menutup mulutnya dengan tangannya seperti mulut boneka. Kemudian dia menarik jari telunjuknya, membawanya ke tenggorokannya seperti sedang menggoroknya. Dan itu cukup menakutkan bagi saya. Saya ketakutan dan saya berbalik dan memberitahu ibu saya. Tetapi ketika dia melihat ke arah itu, pria itu menghilang dalam kegelapan. Saya terkejut dan benar-benar ketakutan. Saya mencoba menarik kertas itu keluar dan betapa saya sangat ngeri setelah mengetahui bahwa itu adalah coretan gambar anak laki-laki dan ada tanda X di matanya dan lengannya diangkat ke atas kepalanya dengan tali boneka yang menempel di tangannya.